Halo guys, balik lagi di tongkrongan film. Saya akan membahas film perang yang berjudul Midway. Film ini bercerita tentang pertempuran di Kepulauan Midway antara Jepang dan Amerika Serikat di perairan Samudra Pasifik. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan dibintangi oleh beberapa aktor kenamaan Hollywood seperti Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke alurnya. Cerita berlokasi di Tokyo, Jepang pada Desember 1937. Intelijen Amerika Serikat, Letnan Edwin Layton, tengah berdiskusi mengenai posisi AS dan Jepang di Samudra Pasifik bersama Laksamana Isoroku Yamamoto. Di akhir diskusi tersebut, Laksamana Isoroku Yamamoto mengatakan jika pasukan minyak Jepang terancam oleh Amerika Serikat, sehingga pihaknya akan mengambil tindakan. If that supply is threatened, it will force us into drastic measures. 4 tahun kemudian, Perang Dunia Kedua dimulai dengan Jepang menyerang Cina dan Hitler menyerang Eropa. Amerika Serikat saat itu masih netral. Pada suatu pagi di kapal induk USS Enterprise, seluruh pasukan sedang melakukan senam pagi dan ada satu pesawat yang ditumpangi seorang pilot yang cukup hebat bernama Letnan Dick Bees. Ia akan mendarat di kapal induk tersebut. Engine's about to die. He's out of the groove. It looks like his engine cut out. Sideways. The shade speed so we don't put a hole in the deck. Hang in there, kid. We're almost home. Ia pun melakukan pendaratan yang cukup ekstrim dengan mematikan mesin pesawat tersebut. Ia pun mendarat dengan selamat. Setelah mendarat dengan selamat, ia pun dihampiri oleh Dixon dan memberitahunya bahwa ia akan terbang menuju Pearl Harbor untuk menghadiri acara minum bir bersama Roy Peace. Roy Peace adalah teman seangkatannya dulu saat sedang di akademi. Pearl Harbor sendiri adalah tempat pangkalan utama kapal perang Amerika Serikat di mana kapal-kapal berlabuh untuk mengisi bahan bakar. Scene pun berlanjut di kapal USS Arizona yang sedang berlabuh di Pearl Harbor. Di situ, Kapten Roy Peace sedang memberi nasihat pada anak buahnya. Namun, secara tiba-tiba, pesawat Jepang pun menyerang secara membabi buta, sehingga para prajurit di Pearl Harbor tidak siap atas serangan mendadak pesawat Jepang. Sehingga para prajurit AS pun hanya dapat berlindung di serangan pesawat Jepang. Serangan ini menandai ikut sertanya Amerika Serikat dalam Perang Dunia II. Incoming! Get the wounded below deck! Everyone else battle station! Saat serangan sedang terjadi, Letnan Layton pun mendapat kabar bahwa Jepang menyerang Pearl Harbor. Ia pun bergegas menuju kantornya. Scene pun berganti saat Dixon menuju Pearl Harbor. Ia mendapati Pearl Harbor sedang diserang, dan secara tiba-tiba ia pun diserang oleh pesawat Jepang. Dan ia pun ditembak jatuh oleh pesawat Jepang. Controllers under attack! This is no shit! Okay! Setelah Letnan Layton sampai di kantornya, pesawat Jepang pun kembali ke kapal induknya. Pada saat serangan tersebut, pilot Angkatan Laut Amerika, Letnan Dick Bees, dan pasukannya dari kapal induk USS Enterprise mencari keberadaan kapal induk Jepang. Namun, ia dan pasukannya gagal menemukannya. Setelah serangan Jepang selesai, kapal USS Enterprise pun berlabuh untuk mengisi bahan bakar di Pearl Harbor dan mendapati Pearl Harbor sudah luluh lantas setelah serangan Jepang. Letnan Dick pun bertemu dengan istrinya dan mengatakan pada istrinya bahwa dia di sini hanya untuk mengisi bahan bakar dan menyuruh istrinya untuk pergi dari Pearl Harbor karena
Pearl Harbor dalam keadaan berbahaya. Setelah bertemu dengan istrinya, Letnan Dick pun pergi ke rumah sakit untuk mencari temannya yaitu Roy Price. Ia pun bertemu dengan Sully, anak buah dari Roy Price. Setelah bertemu dengan Sally, ia pun mencari mayat dari Roy Price. Ia pun menemukannya dalam keadaan hangus terbakar. Ia pun tampak sedih setelah kepergian temannya itu. Sementara itu, Laksamana Yamamoto didukung Laksamana Muda Tamon Yamaguchi mengusulkan rencana invasi ke Pulau Midway. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Angkatan Darat Jepang. Di sisi lain, Laksamana Kester Nimitz pun diminta presiden untuk memimpin perang melawan Jepang. 1 Februari 1942, Laksamana Kester Nimitz mengirim USS Enterprise untuk menyerang di Kepulauan Marshall. Di saat itu, pasukan skuadron dari Letnan Dick menyerang Pulau Tarawa. Start your run, boys. Engage torpedoes. Looks like our boat. They'll knock out that airfield. They'll go after Enterprise. Letnan Dick pun berhasil menjatuhkan bom ke skuadron Jepang yang akan lepas landas sehingga pesawat Jepang pun hancur. Setelah melakukan penyerangan ke Pulau Tarawa, pesawat Letnan Dick dan Mari pun dikejar oleh pesawat Jepang. Namun dengan skill yang sangat hebat, Letnan Dick pun mampu melepas dari kejaran pesawat Jepang. Let's get out of here, Murray. Setelah kembali ke kapal USS Enterprise, secara tiba-tiba skuadron pengebom Jepang pun menyerang kapal Enterprise. Twin engine bombers, 5 o'clock. Gunners, don't they know they gotta lead those? Salah satu pesawat Jepang itu pun tertembak dan akan jatuh. Namun bukannya menyelamatkan diri, pilot Jepang itu malah berbalik arah atau yang kita kenal dengan kata kamikaze dan akan menabrakkan diri ke kapal Enterprise. Namun dengan gagah beraninya, salah satu prajurit yang bernama Bruno lari menumpangi pesawat yang terparkir dan mengarahkan tembakan ke arah pesawat Jepang tersebut. Alhasil, Bruno pun dipanggil oleh Laksamana Halsey dan naik pangkat ke kelas aviasi mesin kelas 1. Singkat cerita, pada tanggal 18 April 1942, di bawah komando Letnan Kolonel James Doolittle akan meluncurkan pesawatnya dari kapal induk Hornet untuk menyerang Tokyo. Setelah mengebom Tokyo, para awak pesawat pun memutuskan untuk terjun payung setelah pesawat mereka kehabisan bahan bakar. Salah satu prajurit dari pasukan pengebom pun selamat dan mendarat di Cina. Setelah mendarat, ia pun dicurigai oleh warga Cina, namun setelah itu warga Cina itu sadar kalau itu sekutunya. Di sisi lain, usulan Laksamana Yamamoto dan Yamagichi mendapat izin dan mereka mulai mengatur strategi untuk melakukan serangan ke Pulau Midway. Layton kemudian berbicara pada Laksamana Nimitz bahwa Washington percaya AF terdapat di perairan Pasifik Selatan. Hal itu pun dibantah oleh Layton.
Ia mengatakan jika AF yang dimaksud adalah Midway. Setelah pertemuan itu, Nimitz meminta timnya untuk membuktikan bahwa AF memang berada di Midway. Setelah melalui berbagai pemeriksaan, akhirnya Layton berhasil membuktikan jika AF yang dimaksud Jepang adalah Midway. Dalam persiapan menyerang armada Jepang, Nimitz memerintahkan kapal induk USS Hornet dan Enterprise untuk ditarik dari Laut Coral. Hal itu sengaja dilakukan untuk menggantikan USS Yorktown yang rusak untuk operasi tempur. Selama persiapan, bis sempat mengalami depresi setelah salah satu anak buahnya meninggal karena jatuh saat mengendari pesawatnya. Too slow! Abort! Abort takeoff! Too slow! No! No! Ain't in water! Turn forward, goddammit! Berkat dorongan dari Komandan Grup Udara, Wade McCluskey, bis akhirnya bangkit. Bis juga mulai mengesampingkan perbedaan dengan Leech dan bekerja sama demi upaya perlawanan terhadap Jepang. Pada tanggal 4 Juni, Jepang melancarkan serangan udara terhadap Midway. Incoming aircraft. Sir, you have to take cover, sir! Upaya awal oleh pesawat berbasis darat Amerika Serikat untuk menyerang kapal induk armada Jepang gagal, meskipun pesawat pengebom Jepang nyaris jatuh. Saat itu Nagomu dan Kapten Minoru Genda terguncang oleh keberanian tak terduga dari pasukan Amerika. Armada Jepang mengetahui keberadaan kapal induk Amerika, mencoba melakukan upaya pergerakan dengan menggunakan kapal perusak Arashi. Leech dan skuadron torpedo Amerika lainnya menyerang armada Jepang tetapi ditembak jatuh. Target spotted! Menyadari bahwa serangan tersebut mencegah armada meluncurkan serangan balik mereka, Yamaguchi memerintahkan Nagumo untuk meluncurkan serangannya sesegera mungkin. Bis yang sedang memimpin skuadronnya tiba-tiba mengalami masalah pernapasan setelah menghirup oksigen campuran. Sementara itu, McCluskey yang sudah melihat Arashi mencoba mengikuti kapal perusak milik Jepang tersebut. Ia pun memimpin pasukan udara untuk berada di dalam jalurnya. Sementara itu pasukan Amerika berhasil melakukan penyerangan ke beberapa kapal induk Jepang seperti Akagi, Kaga, dan Soryu. Ini mengakibatkan kebakaran dan ledakan yang lebih lanjut karena persenjataan yang tidak aman. Frank Woodrow O'Flaherty dan Bruno tertembak jatuh, kemudian ditangkap oleh Jepang dan dieksekusi. Yamaguchi di atas kapal Hiryu yang lebih ingin bertarung meluncurkan gelombang serangan yang berhasil melumpuhkan Yorktown, mendorong Enterprise dan Hornet untuk meluncurkan sisa pesawat mereka. Kapal Hiryu berhasil dihancurkan oleh skuadron yang dipimpin oleh bis. Saat kapal tersebut mengalami kebakaran yang hebat dan tidak dapat lagi diselamatkan. Demi mempertanggungjawabkan pasukannya, Laksamana Yamaguchi dan Kapten Tomoe Kaku memilih untuk tenggelam bersama kapal induknya. Yamamoto menerima berita bahwa skuadron kapal induknya telah dihancurkan. Ia berusaha menyelamatkan kapal induk terakhirnya dari serangan pasukan Amerika Serikat dan memerintahkan semua pasukannya untuk mundur. Menurut Yamamoto, hal ini merupakan salah satu cara mempertahankan harga diri pasukan Jepang yang sudah kalah dari Amerika. Di Pearl Harbor, Roosevelt menerima telegram bahwa pasukan Jepang sudah ditarik mundur dari Pulau Midway. Hal ini pun disambut meriah oleh semua orang. Tamat! Halo guys, kembali lagi di channel Tur. Menyadari bahwa serangan tersebut mencegah armada meluncurkan serangan balik mereka, Yamaguchi memerintahkan Nagumo untuk meluncurkan serangannya sesegera mungkin. Menang ya cok lah wis.
Menyadari bahwa serangan tersebut